Kemudian juga teman-teman sekalian, kita tahu siapapun yang memilih selain agama Islam sebagai agama mereka, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apapun alasannya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Imran surah nomor 3 ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu fil akhirati minal khasirin wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka akan tertolak darinya dan dia termasuk menjadi orang-orang yang rugi pada hari kiamat nanti. Ya, ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian kita sudah masuk di beberapa poin tentang kelebihan dan keutamaan orang yang menjadi Muslim. Ya, kelebihan orang yang menjadi Muslim. Maaf, saya sebelum melanjutkan, bagi bapak ibu yang belum mengambil, ada minuman dan ada snacknya ya. Bisa diambil insya Allah sambil duduk dengar pengajian. Dan saya ingatkan kembali, bukan menggurui, baca bismillah dan makan dan minum dengan tangan kanan. Ya, saya lihat beberapa jemaah masih ada yang konsumsi dengan tangan kiri. Ini dilarang oleh Nabi SAW, dan kewajiban saya mengingatkan karena beliau mengatakan jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Sunnahnya pakai tangan kanan. Ya, dan jangan lupa bismillah karena kalau lupa bismillah syaitan akan mengambil makanan dan minuman tersebut. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau kalian makan dan lupa baca bismillah dan teringat, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirah. Dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Kata Nabi SAW, kalau dia baca itu, maka syaitan akan memuntahkan makanan yang telah dicurinya. Jadi memang ini anjuran agar tidak berbagi makanan dengan syaitan. Ya, jadi harus hati-hati dengan masalah ini. Baik, kita sudah jelaskan poin pertama, bahwasanya siapapun yang masuk Islam, maka secara otomatis Bapak Ibu sekalian, dia akan diampuni semua dosa-dosanya. Ya, dia masuk Islam. Kita sudah jelaskan banyak riwayat masalah itu. Di antaranya saya ingatkan satu saja, kasusnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Pada saat dia mau masuk Islam, dia minta Nabi SAW ulurkan tangannya. Kemudian Nabi SAW ulurkan, lalu ditarik sama dia. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Amr? Karena Amr ini dulu dutanya orang Quraisy untuk menjemput 83 sahabat yang hijrah di Ethiopia untuk dibawa pulang ke Mekah dan disiksa. Tapi dia tersentuh hatinya dengan Islam setelah ke sana karena dia lihat Najasyi, raja Ethiopia, justru masuk Islam. Pada saat itu di tangannya Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, yang kebetulan jadi pemimpin muhajirin ke Ethiopia pada saat itu. Lalu dia pulang ke Mekah, lalu dia ingin masuk Islam. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya syarat. Ya, saya mau masuk Islam tapi saya punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratnya? Dia bilang agar semua dosa-dosaku yang lalu dimaafkan. Kenapa dia bilang seperti ini? Karena dia tahu dirinya banyak salahnya sebelum masuk Islam, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, hai Amr, apakah kau tidak tahu kalau orang yang masuk Islam maka semua masa lalunya akan dimaafkan yang lalu-lalu? Dan juga hijrah akan memaafkan semua kesalahan yang lalu-lalu, serta juga haji sudah atau akan memaafkan kesalahan yang lalu-lalu. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar, saya ingatkan saja. Kemudian juga yang kedua yang sudah kita jelaskan berhubungan dengan masalah keutamaan orang yang masuk Islam. Nah, dia menjadi penyebab masuknya ke dalam surga. Menjadi penyebab masuknya ke dalam surga. Sebagaimana ya, sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, innahu la yadkhulul jannata illa nafsum muslimah. Tidak akan mungkin ada yang masuk surga kecuali jiwa yang beragama Islam. Wa inna Allah la yu'addi hadha ad-din birrajulil fajir. Dan Allah akan memberikan pertolongan terhadap agama ini kalau sudah tidak ada yang mau peduli dengan Islam, walaupun yang akan menolong agama ini adalah orang yang fajir atau jauh dari agama. Ini juga sudah kita jelaskan, termasuk ya waktu kita pernah ceritakan di Uhud kemarin tentang Khuwairik, pendeta Yahudi yang masuk Islam, kemudian dia terbunuh, masuk Islam, lalu dia terbunuh, dia masuk Islam waktu duha, terbunuh sebelum duhur, dan akhirnya Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini. Berarti ada jaminan surga dengan dia masuk Islam, dan cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Kemudian yang ketiga juga sudah kita jelaskan, yaitu adanya pelipat gandaan pahala. Ya, dan Bapak Ibu bisa merenungi hadis Nabi SAW riwayat Muslim, idza ahsana ahadukum islama, siapapun yang menyempurnakan keislamannya di antara kalian, fakullu hasanatin ya'maluha
tuktabu bi asyri amsalha ila 700 du'fin. Semua kebaikan yang dia kerjakan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqa Allah. Sementara kalau dia niat buat dosa, hanya dicatatkan satu dosa saja sesuai dengan yang dia lakukan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu betul-betul mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keislamannya, maka semua amal yang kita kerjakan. Sebagai contoh, kita kebetulan lagi ada di Mekah nih. Sholat di sini kan sudah kita jelaskan 100 ribu kalau sholat sendiri. Kayak misalnya Bapak Ibu sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat malam, tahiyat masjid, apa saja 100 ribu. Kalau sholat berjamaah dilipat gandakan 27 kali lipat. Kalau 100 ribu kali 27 itu sekitar 2,7 atau 2.700.000 pahala. Itu kalau normalnya. Tetapi kalau Bapak Ibu justru melakukannya dengan keikhlasan, dengan ketulusan, mengejar pahalanya, bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bisa 27 juta atau bahkan miliaran pahala yang didapatkan dengan satu ibadah. Sudah kita jelaskan tata cara untuk melipat gandakan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau masih ingat diantaranya adalah marketingkan produk itu. Ya, daripada kita sholat sendiri, kita ajak orang lain. Ya, daripada kita sedekah sendiri, kita ajak orang lain. Dan tidak usah khawatir dengan riya, karena riya itu hanya bisikan syaitan. Selama Bapak Ibu tidak iyakan, tidak ada riya, kan gitu. Kalau kita iyakan, memang kita ingin berbangga-bangga, maka itu disitulah kita kena hukum riya. Tapi kalau tidak, maka tidak ada masalah. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana Bapak Ibu mengemasnya. Ini sudah kita jelaskan kemarin di Hotel Hilton di Madinah ya. Kemasan misalnya, daripada Bapak Ibu bangun sholat malam pakai baju apa adanya, kenapa nggak disiapin baju yang bagus dari sebelum tidur? Ya, kemudian kita bubuhi parfum yang wangi, sejadahnya juga sudah bersih ya, dibubuhi minyak wangi, bubuhi mungkin nanya dicuci ya, dan dipilih surah-surah tertentu yang kita mau baca. Maka semua ini ada kemasannya. Mirip sedekah. Beda antara sedekah kita asal keluarkan saja dengan kita siapkan uang-uang yang terbaik, ya, yang baru misalnya, lalu kita ingin memberikan kepada orang-orang miskin, atau kita jemput bola, bukan kita tunggu orang minta, tapi sebelum diminta kita sengaja mencari mana kantong-kantong sedekah itu. Kayak misalnya kita cari yayasan-yayasan sosial menjadi donatur tetap misalnya, atau kita sengaja menjadi sponsor terhadap keluarga-keluarga miskin, tetangga-tetangga kita, yang kita siapin berasnya tiap bulan, gulanya, sembakonya lah misalnya, atau kita beasiswakan anak-anaknya sekolah. Maka ini semua kemasan namanya. Jadi pahalanya bisa berlipat-lipat ganda dengan cara seperti itu. Nah, itu juga kelebihan dalam Islam. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita sudah jelaskan yang lalu di Madinah. Saya ingatkan kembali poin keempat, bahwasanya semua perintah dalam Islam baik. Artinya kalau Bapak Ibu menjadi muslim yang baik, mengikuti semua perintah agama, meninggalkan larangan, dijamin Bapak Ibu menjadi orang yang baik di muka bumi ini. Karena semua yang diperintahkan baik-baik, seperti jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, ya, membantu orang susah, tersenyum. Banyak semua baik-baik dan semua ada keutamaannya. Bahasa agama fadilah ya. Dan semua yang dilarang, bohong, menipu, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh, mencuri, itu dilarang semua dan ada ancaman beratnya. Jadi orang kalau menjadi muslim yang baik harusnya menjadi manusia yang baik dia, gitu kan? Apapun status dia di masyarakat, apakah dia pemimpin negara, apakah dia masyarakat, pemilik perusahaan atau dia stafnya misalnya ya, atau siapa sajalah, teman dengan temannya, suami dengan istrinya, orang tua sama anaknya, kerabat dengan kerabatnya, semua pasti ya otomatis akan jadi baik. Karena semua orang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan semua orang suka dengan orang yang jujur, semua orang suka dengan orang yang amanah, semua orang suka dengan orang yang dermawan, kan gitu. Yang agama perintahkan. Dan semua orang tidak suka dengan apa yang dilarang. Seperti pembohong, pendusta, misalnya penipu, orang yang kasar, tidak ada yang disukai. Dan ini perlu kita garis bawahi, betul-betul ditekankan dalam agama kita. Ini kelebihan orang Islam, ya. Cuma sayangnya banyak orang yang bernama Muhammad, istrinya bernama Aisyah, tapi dia tidak menerapkan agama Islam dalam hidupannya. Sayang sekali. Kalau seandainya dijadikan itu sebagai prinsip hidupnya, maka itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa lihat dari pribadi dan penampilan mereka, pendapatan mereka, kondisi dan bagaimana penataan rumahnya, semua sesuai dengan Islam, kita akan temukan tentunya ya kesempurnaan dalam hidupnya. Baik, sekarang kita akan masuk di poin selanjutnya.
Dan ini karena bertepatan juga dengan 17 Agustus, makanya Bapak Ibu lihat banyak balon-balon merah putih di sini ya. Ini karena saya minta kepada teman-teman handling di Saudi untuk siapkan, karena ini juga nanti akan menjadi salah satu bahasan poin kita, bahwasanya seorang muslim itu selalu ya menjaga keamanan, ketentraman, kemerdekaan, persatuan dan kesatuan, itu bagian daripada kelebihan Islam. Jadi orang Islam tidak akan pernah buat kekacauan, tidak ada. Ya, nggak ada orang Islam. Kalau dia betul menjadi Muslim yang benar, dia tidak akan pernah buat kekacauan, Bapak Ibu sekalian. Nggak akan mungkin. Dia justru akan selalu menjaga nikmat yang sedang ada. Misalnya orang sudah berumah tangga, Allah berikan kebahagiaan di situ, dia akan jaga. Dia tidak akan merusak hubungan itu, karena dia tahu ini nikmat Allah. Salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah bagaimana kita bersyukur dengan lisan Alhamdulillah, lalu kita praktikin dengan anggota tubuh. Kita jaga nikmat itu dan kita besarkan, menjaga hubungan baik dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan relasi kerja, bisnis yang sudah dikasih, jabatan yang dikasih, harta yang dikasih, semua ini kita akan jaga. Termasuk kita akan menjaga negeri yang Allah sudah berikan. Ya, di antaranya nikmat kemerdekaan, nikmat persatuan dan kesatuan. Ini kelebihan Islam yang luar biasa. Dan ini sedikit agak panjang saya akan bahas Bapak Ibu sekalian di poin nomor 5 ini, karena memang Islam memerintahkan itu. Jadi kalau ada orang yang sengaja membom kayak di Indonesia mengatasnamakan jihad, itu dusta besar. Tidak ada Islam memerintahkan orang membom di negara yang aman, terus kemudian membuat kerusakan, membom hotelnya orang, membom jalanan, bom dirinya sendiri. Nggak ada dalam Islam itu semuanya. Ya, jadi tidak ada dalam Islam ajaran-ajaran terorisme seperti itu. Ya, makanya tidak akan pernah Bapak Ibu temukan ada ulama yang mendukung mereka, tidak akan pernah. Gitu kan? Ini adalah ijtihad atau upaya dari sebagian oknum saja yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Ya. Di medan perang kita pun menawarkan dulu agama Islam kepada musuh. Kalau mereka nolak, kita tawarkan jizya atau upeti. Kalau mereka nolak, baru kemudian terjadi peperangan. Itu pun syarat Nabi SAW luar biasa ketatnya. Islam punya syarat yang sangat ketat. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh rusak fasilitas umum, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Ya. Kemudian juga tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah yang ada. Ya, kalau kita lihat bagaimana umat Islam masuk ke Palestina di masa Umar bin Khattab, di sana banyak gereja. Ada gereja masih dari masa dulu sebelum Umar bin Khattab, dari masa Romawi sampai sekarang masih ada. Tidak disentuh oleh umat Islam. Ya, begitu juga pada saat umat Islam masuk dan menguasai Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul. Ya, ada Hagia Sophia dulu, itu gereja besar mereka. Dan itu tidak dirombak oleh umat Islam, tidak dibakar, tidak dirusak. Tapi umat Islam malah jadikan sebagai masjid saja. Ya. Dan banyak gereja-gereja yang tidak diganggu sama sekali. Memang itu tata cara yang diajarkan dalam Islam benar-benar sangat baik. Ya. Tidak akan ada melahirkan permasalahan. Umat Islam, saya sudah kasih gambaran pada saat kita di Bukit Pemana, kalau masih ingat hadis Nabi SAW, perumpamaan muslim atau mukmin seperti lebah. Seperti lebah. Masih ingat ya? Ya, Allahu alam, benar nggak ini? Oke. Seperti seekor lebah. Lebah itu kalau makan hanya makan yang baik saja. Ya, dia ambil sari bunga. Kalau dia memberi, dia hanya memberi yang terbaik, madu, manis, sehat, ya, dan segala macam penuh dengan vitamin. Ya, kalau dia membangun sarang tidak akan merusak. Jadi umat Islam itu kalau bersedekah dia tahu kalau dia pelajari Islamnya dengan benar pasti dia berikan yang terbaik. Ya. Kalau dia juga dia kalau makan dia makan yang halal, dia kalau beri yang terbaik. Dia kalau tinggal di sebuah tempat tidak akan mengganggu orang. Ya. Semua orang yang bertetangga sama seorang Muslim yang baik pasti akan merasa tentram, tidak akan merasa terganggu, gitu kan? Dan alhamdulillah di negara kita jadi contoh itu. Karena kita mayoritas Muslim, tapi orang non Muslim banyak yang jadi pengusaha, mereka hidup tenang, tidak ada yang ganggu. Gak ada umat Islam, tidak ada ajaran dalam Islam itu, oh, tetangga saya Nasrani matikan aja listriknya, ambil saja barang dagangannya, nggak pernah ada. Ya. Dan subhanallah ini terbalik ya, di sebagian negara-negara yang orang Islam minoritas justru ditindas. Kalau kita tidak sama sekali, ya, karena memang itu ajaran Islam. Dan tapi kata Nabi SAW penutupan hadis, hanya saja kalau mereka diganggu, ya lebah itu sengatannya mematikan. Nah seperti itu umat Islam. Kalau sudah sampai pada tingkat memang diganggu, dihina Islam, Quran, wanita muslimah, masjid dihancurkan kayak kasus orang-orang Yahudi sekarang di Palestina misalnya, itu memang akan membuat semua orang marah, gitu kan? Semua orang marah. Jadi ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pernah duduk di satu pesawat dengan seorang Katolik.
Setelah saya ngobrol panjang lebar, ternyata persepsinya dia tentang Islam sangat buruk, gitu ya, sangat buruk. Dia nilai tidak baik sekali Islam. Dan waktu itu kebetulan pas selesai kejadian 11 September, gitu kan. Akhirnya setelah dia ngobrol panjang lebar, setelah saya bilang, saya dengar dia, saya mengatakan, Bapak sudah selesai. Dia bilang, iya, baik. Bisa saya jelaskan? Itu kan tadi pemahaman Bapak tentang agama saya. Boleh nggak saya jelaskan tentang agama saya? Dia bilang, silakan. Waktu itu kebetulan di pesawat banyak orang dengar. Karena orang bicara sedikit aja kedengaran gitu ya. Terus saya mengatakan, saya ingin tanya Pak, apakah dalam agama Katolik ada namanya perang suci? Dia bilang ada. Kapan Pak terjadi itu? Dia bilang kalau agama kami diganggu. Ya. Maka saya bilang dalam Islam juga ada. Itulah namanya jihad. Gitu kan. Kalau sudah umat Islam diganggu, kita punya hak untuk membela. Nah, itu simbol suci bagi kami. Tapi ini bukan disalahgunakan, tidak ada orang Islam akan menyalahgunakan. Jadi kasus 11 September itu kita umat Islam, mayoritas kita meyakini itu bukan umat Islam yang melakukan. Nah, bukan, itu rekayasa orang-orang yang buat gitu kan. Gak ada umat Islam bawa pesawat, bunuh dirinya, tabrakin building, itu gak akan terjadi. Nah ini panjang lebar saya jelaskan tentang masalah Islam. Kami punya adab dan tata krama dalam berperang. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh mutilasi, tidak boleh membakar dan segala macam. Ya, ini semuanya saya jelaskan panjang lebar. Setelah dia dengar lalu dia mengatakan, oh saya baru tahu Pak tentang itu. Terima kasih, dia salaman sama saya dan dia bilang di rumah saya juga ada Quran terjemahan. Nanti dia mau lanjutin untuk belajar. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Ya kan? Tapi kita memang tidak boleh diam Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan tentang kedudukan agama kita. Ya, karena agama ini agama yang mulia. Jadi kalau ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan Islam, itu dia pribadi. Ya, saya yakin kita sepakat. Kita tidak akan mau nerima sebagai warga negara Indonesia kalau ada satu orang Indonesia misalnya mencuri di Amerika, lalu orang Amerika mengatakan semua orang Indonesia pencuri. Pasti kita tidak mau terima. Yang salah dia pribadi. Jangan dibawa-bawa negaranya kan gitu. Itu tidak menyimbolkan kita semuanya. Itu kan tidak adil namanya. Padahal sebenarnya mayoritas kita bukan pencuri kan gitu. Nah seperti itu harus kita bijaksana. Jadi jangan ada satu orang muslim buat kesalahan lalu dipukul rata semua agama Islam begitu. Padahal sebenarnya ajarannya tidak seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan masalah kemerdekaan ini dan salah satu poin yang memang jadi bahasan kita, yang kelima adalah indahnya menjadi seorang muslim. Seorang muslim akan selalu mempertahankan nikmat Allah Subhanahu wa taala dari persatuan, kesatuan dan kemerdekaan mereka, ya. Termasuk di sini masalah Allah yang berikan kepada kita kemerdekaan di Indonesia dan kita sudah hari ini sampai ke 79 tahun dan semoga Allah abadikan insya Allah sampai menjelang hari kiamat. Kalau hari kiamat memang pasti akan binasa semua gitu ya. Tapi ini semoga Allah jaga gitu kan. Jadi poin yang perlu kita garis bawahi, Nabi SAW bersabda Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan masalah ini dalam sebuah hadis yang sahih hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Siapa di antara kalian yang berada di waktu pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya atau negaranya. Jadi kalau kita bangun pagi hari, kayak kita sekarang alhamdulillah di negara kita Indonesia, semoga Allah jaga selalu ya. Kita bangun tidur kita tentram, mau sarapan bisa, mau ibadah bisa, mau kerja bisa dan segala macam. Udaranya, cuacanya Masya Allah sangat baik gitu ya. Semuanya mudah lah. Ya, dengan orang sedikit mengeluarkan uang bisa makan ya, itu luar biasa ya. Makanan saja dengan sangat mudah, mungkin dengan 5.000 rupiah orang masih bisa makan, sarapan, bisa makan siang. Ya, kita bicara yang standar itu banyak sekali ya. Jadi nikmat Allah SWT. Jadi Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tiba di pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya atau di negaranya ya. Kemudian mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya. Indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu saja, faka'anna mahizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan seluruh dunia telah datang kepadanya. Dari hadis ini kita berpegang pada sebuah poin penting, bahwasanya prinsip dasar umat Islam memang justru menjaga keamanan itu, ketentraman itu, kedamaian itu, ya, kemerdekaan itu. Dan ini harusnya kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Ya. Kemudian dicontohkan juga oleh Nabi SAW tentang masalah mencintai kemerdekaannya, negaranya. Ya. Jika ia mengikuti fitrah manusianya dengan mencintai negaranya, maka pasti dia akan merawat, menjaga, melestarikan dan mengelola dengan maksimal demi nama baik dan negerinya. Ini jelas. Ya. Makanya kalau kita biasa di Indonesia ada yang dikatakan anti NKRI, nggak ada itu.
Justru sebaliknya, kita tahu negeri kita merdeka justru mayoritasnya karena perjuangan umat Islam. Percikan takbir dikumandangkan di sana sini. Kata-kata jihad itu tidak asing di masa perjuangan dulu, ya. Dan itu sudah sangat jelas pengorbanan umat Islam. Ya. Oleh karena itu kita tahu sila pertama Pancasila kan jelas ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi ini berarti berasaskan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu secara rasional ya, bukankah Bapak Ibu sekalian kita kalau dikasih rumah atau kita mendapatkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dikasih rezeki Bapak Ibu bisa beli rumah. Saya yakin pasti saja rumah itu kita akan jaga. Kalau orang normal sesuai dengan fitrahnya, dia akan jaga rumah, dia akan rawat kamarnya, rumahnya dibersihkan tiap hari, tamannya dibersihkan. Mungkin kalau sudah rusak catnya dicat gitu kan. Dia bangga dengan alamat rumahnya dan segala macam. Itulah ya. Mungkin dia renovasi pada saat dia punya rezeki. Maka itu lingkup kecil cuma rumah. Bagaimana dengan negara? Ya, harusnya kita faham ini. Sebagai seorang muslim memang kita harus menjaga ketatanan negara, peraturan-peraturan pemerintah yang tidak bertolak belakang dengan hukum-hukum agama, itu kita harusnya mendukung ya. Kita menjaga itu semua. Ini bagian daripada fitrah. Dan kalau kita misalnya habis safar begini, kita rindu ingin pulang ke negeri kita, itu normal sekali. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Dikatakan kalau Nabi SAW safar, kemudian pulang, sudah melihat dinding-dindingnya kota Madinah. Dikatakan dalam riwayat, "Idza qadimal Madinah, fanadhara ila juduratil Madinah, awda'a rahilatah." Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau datang dari safar, kemudian beliau melihat dinding-dinding kota Madinah, maka beliau mempercepat tunggangannya min hubbiha, karena sangat cinta dengan kota Madinah itu. Ibnu Hajar berkata rahimahullah, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan adanya anjuran mencintai negerinya serta merindukannya. Normal sekali. Kita pergi nuntut ilmu, lagi safar, kita pasti akan rindu dengan negeri kita sendiri. Itu kata Ibnu Hajar rahimahullah. Dan pernah terjadi di masa Nabi SAW ada beberapa orang sahabat, mereka datang ke Madinah untuk belajar. Bayangkan ya, datang ke kota Madinah, kota yang mulia. Kita sebutkan kemarin 16 atau 17 keutamaan kota Madinah, sangat banyak. Tapi ada beberapa sahabat, mereka datang belajar, masuk Islam lalu belajar dengan Nabi SAW. Apa kata mereka? Pada saat Nabi SAW melihat dalam diri kami sudah merindukan negeri kami, maka beliau memerintahkan kami segera untuk pulang ke negeri kami. Jadi bukan disuruh tinggal di Madinah, disuruh boleh pulang. Karena fitrah, secara alami. Orang rindu dengan kampungnya. Ya mungkin juga kalau rasionalnya kita biasa mudik di Idul Fitri ya. Pasti kita sangat ingin kembali ke kampung. Kemudian kita ingin makan tradisional kita dan segala macam. Nah itu semua fitrah. Islam betul-betul mendukung itu semua. Jadi kalau ada seorang muslim yang berbeda dengan ini agak unik. Karena ini bagian daripada indahnya menjadi seorang muslim. Demikian pula ya dinukil dari Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ya. Dalam syarah Sunan At-Tirmidzi di jilid 9 halaman 283 ya. Beliau juga menukil perkataan yang sama kurang lebih, kalau hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah bersama juga dengan Ibnu Hajar menyebutkan serta adanya anjuran mencintai negeri serta merindukannya. Dinukil juga oleh Bahruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari jilid 10 halaman 135. Jadi ulama-ulama kita sudah menukil tentang masalah ini. Muhammad Syakir juga berkata, "Iyyaka an tadhunnu anna taqwa fi sholati was siyami wa nahwaha min al-ibadati faqat." Muhammad Syakir seorang ulama besar ya di Mesir dan beliau masih punya banyak karya-karya tulis tentunya. Beliau mengatakan, jangan sampai Anda sebagai seorang muslim berpikir ketakwaan kepada Allah, patuh kepada Allah itu hanya berkisar di sholat, di puasa, dan yang sekitarnya atau semisalnya dari ibadah-ibadah. Bukan cuma itu saja. Beliau mengatakan lalu pesannya, inna taqwallahi tadkhul fi kulli syai'. Karena ketakwaan kepada Allah masuk dalam semua lini kehidupan. Fattaqillaha fi ibadah, ya. Maulaka fattaqillah fi ibadatin maulaka la tufarrid fiha. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal ibadah kepada ya pencipta kalian Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu lalaikan ibadah yang sudah diperintahkan. Wattaqillah fi ikhwanika la tu'zi ahadan minhum, dan bertakwalah kepada Allah
kepada siapapun saudaramu dari sang agama atau sama manusia, dan jangan kamu sakiti mereka. Wattaqullaha fi baladika la takhunhu wa la tusallid alaihi adu, dan bertakwalah kalian kepada Allah di negeri kalian yang sudah Allah kasih kalian lahir atau tinggal di sana. Jangan kalian mengkhianati negara kalian dan jangan membiarkan musuh datang merebutnya. Wattaqillaha fi nafsika wa la tuhammil fi sihhatika wa la tatakhallaq bi su'il akhlaqi al-fadila. Ya. Dikatakan oleh beliau, dan jangan juga bertakwalah kepada Allah pada diri kalian, jangan kalian melalaikan kesehatan kalian. Karena itu bagian daripada ketakwaan. Tidak boleh kita sengaja makan makanan yang rusak, membiarkan penyakit datang ke tubuh kita. Tidak boleh dalam Islam. Itu bagian daripada ketakwaan. Dan juga jangan kalian berakhlak yang buruk, ya, tetapi berakhlaklah yang baik. Dinukil dari buku Wasayal Aba lil Abna di halaman 20. Dalam memuliakan negeri kita, Bapak Ibu sekalian, dan mensyukuri kemerdekaan, ya, tepatnya hari ini di tahun 79-nya, ya, kemerdekaan kita ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT. Selalu kita bersyukur, ya, karena Allah SWT telah memberikan negeri kita negeri yang luas, negeri yang kaya, negeri yang kuat. Penduduknya mencapai sekarang angkanya 278 atau 279 juta. Ini termasuk jumlah yang sangat besar, ya. Asal Bapak Ibu tahu saja, Saudi yang kita sekarang ada ini, seluruh total penduduknya tidak lebih dari 30 juta. Seluruhnya, ya. Beberapa tahun lalu itu 28 juta. Ini cuma angka penduduk mungkin Jakarta, ya. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat Jepang, Korea, apalagi kecil-kecil Hong Kong, ini semua itu jauh lebih kecil. Tetangga kita, Malaysia, Brunei, kecil-kecil semuanya. Memang ada negara lebih besar dari kita, seperti Rusia, India, dan memang mereka lebih besar jumlahnya, Cina misalnya. Tapi Indonesia termasuk negara yang patut kita syukuri, ya, karena sangat besar jumlah penduduknya, gitu, ya. Dan salah satu bentuk syukur adalah kita harus menjaga, merawat, dan masing-masing merasa tanggung jawab. Nggak boleh teman-teman sekalian kita lewat di satu lokasi, kita tahu ini akan terjadi masalah di situ, misalnya ada kotoran sembarangan atau orang buang sampah sembarangan. Ah, ini kan bukan wilayah saya kan tinggal di kompleks sebelah. Nggak boleh, jangan begitu. Muslim harus betul ingatkan, maaf Pak, itu sampahnya jangan dibuang di situ, buang di sana. Ini termasuk bentuk kepedulian. Dan di sini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita biarin ada orang ugal-ugalan, dia nanti akan tabrak orang. Kita harus ingatkan untuk menjaga ketentraman negara kita dan juga supaya masyarakat tidak saling mengganggu, ya jangan, tidak boleh kan gitu. Nah itu nanti akan kita jelaskan juga di poin selanjutnya. Tapi ini bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan dan negara Allah kasih adalah kita menjaga, merawat, mengelola dengan baik, serta memuliakan dengan menjaga nama baik negeri itu demi untuk kebaikan nama dia juga. Kan gitu, kalau negerinya baik namanya, dia juga akan baik namanya. Dan saya ingatkan kembali hadis Nabi SAW tadi, ya, yang hadis disebutkan oleh Bukhari dalam adab mufrad beliau, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba di pagi hari dia aman di negerinya, mu'afan fi jasadi, dia sehat badannya, indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha, maka sama saja dia telah didatangi oleh dunia dari seluruh pelosoknya, ya. Ini sering saya sampaikan di pengajian, tapi saya ingatkan kembali karena pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah diundang tablik akbar di Bali beberapa tahun lalu. Kebetulan yang jadi panitia teman-teman yang pernah menjadi tour guide-nya, ya, orang-orang bule gitu, ya. Alhamdulillah mereka ikut kajian, mereka sudah berhenti karena kadang-kadang pasti mintanya khamr, mintanya pelanggaran agama kita, ya. Maka saya sempat tanya, yang di antara saya tanya, antum sekarang sudah ikut kajian, ada nggak kesempatan? Kan ini turis nggak bisa dibendung, mereka mau datang, negara juga nggak mungkin tahan. Ada nggak kesempatan untuk mendakwai mereka? Ada, Ustaz. Baik, saya bilang sebagai contoh misalnya, bisa nggak bule-bule itu kalau datang, kebetulan yang undang kami itu juga punya, teman-teman ini ada punya usaha-usaha. Ada yang jual handphone, ada yang punya restoran, itu orang-orang pada datang. Bisa nggak sambil datang dikasih aja buku terjemahan dalam bahasa Inggris, kan gitu. Atau mungkin sambil transaksi dijelaskan masalah Islam. Oh boleh, mereka mahalnya terima.
Bahkan ada banyak di antara bule-bule itu masuk Islam di Bali. Berarti kan sebenarnya persepsi negatif orang, oh itu Bali itu tempat kemaksiatan gini-gini. Sebenarnya itu kan ajang dakwah kita gitu kan. Harusnya kita bisa balik keadaan itu dengan cara kita, justru kita sebagai warga Indonesia dan mayoritas Muslim kita bisa tunjukin tentang kalau sebenarnya negara kita ramah kok. Dan kita menawarkan Islam juga, mereka oke-oke saja gitu. Dan ada poin juga yang saya tanyakan. Kalau seandainya, saya tanya, apakah orang-orang yang datang itu sebagai turis, orang-orang kaya semua? Karena kan persepsi kita ini, Bali itu mahal ya. Tentu ini bukan mengatakan, oh teman-teman Bali itu berarti memahalkan harga. Bukan, memang karena negeri, kota turis kan gitu. Jadi mungkin orang kita pun kalau kalau saya mungkin sebatas saya atau kalau Bapak Ibu, kalau saya berpikir oh ke Bali berarti saya akan harus siapin anggaran lebih daripada kota lain otomatis gitu kan, dibandingkan ke Jogja, ke Surabaya, karena memang mungkin lebih mahal. Terus saya tanya, apakah yang datang sini orang-orang kaya semua? Dia bilang enggak Ustaz, mayoritasnya orang tidak mampu. Loh kok bisa? Ini perkataan mereka ini. Kok bisa? Siapa memang mereka itu? Kebanyakan mereka itu kerja musiman di negara mereka, kayak apa, petik tomat, sayur-sayur, itu memang digaji harian per $100, 100 euro gitu-gitu digaji. Itu mereka kumpulin 6 bulan. Habis itu 6 bulan dibawa ke Indonesia untuk hidup. Jadi hasil dia 6 bulan itu dipakai 6 bulan di Indonesia. Di Bali lagi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rekam? Indonesia murah nggak? Murah. Mereka bisa tinggal 6 bulan. Terus saya tanya, apa kerja mereka? Ya itulah, mabuk-mabuk tiap hari. Perempuan, begitu aja kerjanya. Tapi yang uniknya, uangnya datang dibeli. Dan pernah ditanya orang bule itu, kenapa kau pilih Indonesia? Alasannya mereka, cuacanya enak. Kan kalau di negerinya, sekali panas sekali dingin sekali. Gitu kan. Ada musim-musimnya sedikit. Tapi di Indonesia sepanjang tahun, orang mau pakai jaket bisa, orang mau pakai baju biasa bisa. Itu nikmat yang luar biasa itu. Plus, makanannya murah-murah. Gitu. Bagi mereka itu murah-murah makan. Saya pernah lihat ada beberapa orang YouTuber ya dan orang-orang medsos sekarang itu datang di Indonesia, kemudian dia buat cuplikan, oh ini minum kelapa batok, ini dia tulis dalam euro, ini 1 euro, ini gini dipromosikan sama dia. Mungkin bagi mereka di negaranya kayaknya nggak mungkin dengan harga begitu ya. Itu contohnya. Jadi mungkin tidak asing bagi kita. Saya kalau di Jakarta sering lihat, apalagi kalau di pasar malam ya, masa ada baju dijual 10.000 ya. 10.000 itu 2 real, kurang dari 2 real gitu ya. Kadang-kadang ada jemaah haji kita anggap, oh Saudi ada toko murah 1 real 2 real. Indonesia juga ada sebenarnya kan gitu. Saya lihat pasar malam itu 10.000, 15.000 kadang-kadang gitu kan. Itu kalau di pasar masih banyak. Itu pun orang yang di pasar malam ngambil lagi dari konveksi atau apa kan gitu. Berarti terlalu banyak nikmat Allah yang luar biasa. Cuma kita tidak pekah melihatnya gitu ya. Yang Allah berikan. Makanya teman-teman sekalian, daripada kita lebih banyak protes ini protes itu ya, lebih baik kita syukuri kepada Allah SWT. Kita doakan agar Allah lebih makmurkan, Allah lebih jaga dan seterusnya ya. Itu poin pertama yang perlu kita garis bawahi untuk merayakan kemerdekaan kita ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan, dan tentu dengan cara tadi menjaga dan merawatnya ya. Kemudian yang kedua, kita harus teman-teman, ini yang masih minim di kita, memuliakan para pemimpin. Siapa yang sudah Allah menjadikan sebagai pemimpin, itu harusnya kita muliakan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga pemimpin kalian, gitu kan, pemimpin kalian. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dalam riwayat abdun habasyi. Aku perintahkan, aku wasiatkan kepada kalian. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW. Saya cuma penyambung lidah beliau. Dalam hadis sahih ini, aku wasiatkan pada kalian, maksudnya saling mengingatkan terus turun-temurun, jangan berhenti, karena ini agama ini sama sampai hari kiamat. Aku wasiatkan agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dimanapun berada selalu takut dan tunduk kepada Allah, jangan melanggar dan lakukan ketaatan, dan selalu patuh dan taat pada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Dalam riwayat lain, budak kulit hitam dari negeri Ethiopia. Ada riwayat lain lagi menjelaskan lebih rinci, rambutnya seperti kismis ya. Orang Afrika itu biasa rambutnya keriting kecil-kecil ya.
Sampai Nabi kasih gambaran begitu. Karena di masa itu dulu ada perbudakan. Sekarang kan sudah tidak ada. Masa itu perbudakan dan mayoritas budak itu berkulit hitam di masa itu. Kita dengar kasus Bilal radhiyallahu anhu ya, atau bin Abi Rabah, itu mereka memang berkulit hitam. Ini bukan berarti penghinaan. Islam sudah mengajarkan tata cara bagaimana bermuamalah dengan mereka. Tapi di antaranya Nabi SAW bilang, kalaupun mereka ada yang jadi pemimpin, raja atau presiden, tidak boleh dilanggar. Selama bukan maksiat kepada Allah, nggak boleh dilanggar. Kan gitu. Begitu juga di dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi SAW, alal mar'il muslim as-sam'i wa ta'a fima ahabba wa karih. Harus bagi setiap individu muslim mendengar dan patuh pada pemimpin mereka apa yang dia suka atau dia tidak suka. Malam yu'mar bima'siyah, selama tidak diperintahkan maksiat. Selama tidak diperintahkan maksiat. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'a. Kalau diperintahkan maksiat maka tidak ada ketaatan dan tidak ada dengar dan tidak ada ketaatan. Ini kan baru-baru ada kejadian yang masalah jilbab itu ya. Ya, bagaimana alhamdulillah MUI berbicara dan para teman-teman kita dai berbicara, alhamdulillah pemerintah peduli dengan itu dan akhirnya menghapus undang-undang itu kan. Nah, ini karena hak setiap muslim boleh menjalankan, atau semua orang yang beragama di Indonesia, karena kita negara punya agama resmi ya, selain muslim ada Kristen, Katolik dan Protestan, ada Hindu, ada Buddha, mereka bisa jalankan itu undang-undang kita sesuai dengan keyakinan mereka. Maka harusnya umat Islam tidak diganggu, dan alhamdulillah dengan itu bisa ya kita berikan masukan tentunya. Karena kalau maksiat kepada Allah kan membuka jilbab maksiat, ya, tidak boleh dipatuhi. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik ya. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, man akrama sultanallahi fid dunya akramahullah yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan pemimpin yang sudah Allah pilih di dunia, ya, walaupun mungkin kita mengatakan oh kita yang pilih, itu Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan dia jadi pemimpin di situ. Bagaimanapun upaya kita tetap aja akan ada terjadi hal seperti itu. Allah sudah takdirkan di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi raja. Ini cuman menjalankan apa yang sudah tercatat dalam takdir tersebut. Kata Nabi SAW, siapa yang memuliakan pemimpin Allah yang sudah Allah pilih di dunia, Allah akan muliakan dia di hari kiamat. Wa man ahana sultanallahi fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghina pemimpin-pemimpin yang sudah Allah tunjuk itu, ya, di dunia, maka Allah juga akan hinakan dia di hari kiamat nanti. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian ya. Ini hukum yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau dengar dari dai yang berbahasa Inggris di Amerika atau di Eropa sama. Bapak Ibu dengar di sini yang dai berbahasa Arab sama. Ya. Jadi ini bukan memberikan dukungan kepada si fulan atau si fulan, bukan. Ini hukum agama akan disampaikan di setiap masa dan tempat sama. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini, kita bukan bicara lingkup pendukung pemimpin yang sekarang, bukan. Ini memang hukum agama, harus difahami oleh semua muslim dan disampaikan di sepanjang masa ya. Kalau kita disuruh patuh pada pemimpin yang sudah resmi, selesai, kecuali maksiat saja. Ya, ini disebutkan juga dalam kisah seseorang yang bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi. Ini ada satu orang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini punya pertanyaan agak unik. Dan Nabi SAW sengaja tidak jawab di awal. Apa yang dia bilang? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika ada pemimpin yang suka menuntut hak mereka? Suruh masyarakat bayar ini, bayar itu misalnya kan. Hak mereka pada kami. Sedangkan hak kami tidak dipenuhi. Kami tidak dapat sebagai masyarakat hak kami. Apa perintah anda pada kami bila itu terjadi? Maka Nabi SAW berpaling dari orang tersebut. Tidak jawab. Dia kejar lagi Nabi. Nah, dia ulangi lagi. Nabi berpaling lagi. Sampai 3 kali. Karena orang ini terus mendesak. Maka kata Nabi SAW apa? Hadis ini hadis yang sahih ya. Kata Nabi SAW, Isma'u wa ati'u. Dengar dan patuh. Fa innama alaikum ma hummilu fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena kalian akan ditanyakan oleh Allah atas yang Allah wajibkan kepada kalian. Sebagai warga negara patuh. Ya, jalankan perintah-perintah selama bukan maksiat. Dan itu Allah akan tanyakan. Dan mereka juga akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dibebankan pada mereka. Ini sebuah konsep dasar gitu ya. Yang bagus adalah kalau pemimpin itu sudah menang secara resmi ya di satu wilayah, kita dahulukan dengan mendoakan. Semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah begini dan begitu. Jangan dilihat kekurangannya. Kekurangannya justru kita doakan supaya dipenuhi oleh Allah, disempurnakan. Ya.
Pernah terjadi teman-teman sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, kalau seandainya kalian punya doa mustajab, apa kalian akan minta sama Allah? Ada yang bilang saya berdoa supaya saya mati syahid, ada yang mengatakan saya berdoa supaya saya jadi kaya raya bisa menyumbang sedekah, ada yang bilang begini dan begitu ya. Lalu setelah selesai semua, Umar mengatakan, kalau saya punya doa mustajab, saya akan doakan pemimpin agar bisa berlaku adil. Gitu. Ini kalau doa saya ada, saya akan doakan itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam statement yang sangat menarik. Beliau mengatakan begini, sesungguhnya siang dan malam, aku akan selalu doakan pemimpin agar ia selalu berada di jalan yang benar, mendapat taufik dan dukungan, serta juga aku memandang ini sebagai sebuah kewajiban muslim. Ini diambil dari buku beliau ya. Kitab As-Sunnah di halaman 83 gitu ya. Begitu juga Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, seandainya aku punya doa mustajab, niscaya aku akan peruntukkan untuk pemimpin. Seseorang bertanya, mengapa wahai ayahnya Ali? Kebetulan Fudail anak pertama laki-laki namanya Ali, dikatakan dipanggil Abu Ali. Kenapa wahai Abu Ali? Kenapa wahai ayahnya Ali Anda menjadikan kalau doa mustajab untuk pemimpin yang sedang berkuasa sekarang? Ia menjawab, jika aku berdoa untuk diriku sendiri, maka manfaatnya sangat terbatas. Tapi jika aku doakan pemimpin, maka akan merata kebaikan tersebut. Akan merata kebaikan tersebut. Bayangkan begini teman-teman, kita bilang, ya Allah berikanlah hidayah pemimpin kami, berikanlah taufik, ya, sadarkanlah kalau dia punya kesalahan. Misal Allah ijabah, kan kita punya waktu mustajab ya, antara azan dan iqamah sepertiga malam, kita doakan, lalu dia dapat hidayah. Kita tidak kenal dia tidak kenal kita. Maksudnya tidak pernah interaksi secara langsung, tapi karena diijabah, apa saja keputusannya kita panen pahalanya. Ruginya apa? Kan gitu. Daripada sedikit-sedikit ada salahnya yang dicari. Ini kan menjatuhkan martabat pemimpin kita, menjatuhkan martabat negeri kita, dan kita juga sendiri rusak martabatnya. Kalau kita hanya selalu mencari kesalahan saja, justru kesalahannya kita pertemukan dengan kebaikannya, dan kesalahan itu kita doakan agar Allah berikan hidayah. Ya, ini sering juga saya kasih contoh dalam bicara masalah pemimpin ya. Banyak orang-orang di negeri kita ini seperti penonton bola. Ya. Jadi yang main bola itu orang yang sudah mungkin belasan tahun latihan tendang penalti, semua ya dia sudah kuasai lah. Ya. Satu kali bertanding luput. Ya, yang nonton ini bodoh, ganti, kan gitu. Padahal dia kalau masuk belum tentu bisa tendang, kan gitu. Benar gak? Baik. Kenapa lihat yang gagal satu kali itu? Kenapa nggak lihat penalti dia yang masuk sekian banyak? Contoh misal. Kan gitu. Artinya kita harus bijaksana dalam masalah seperti ini ya. Daripada main gonta-ganti. Sekarang bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau suami istri, suami salah satu kali atau istri langsung cerai. Coba ganti saja. Kira-kira ada rumah tangga yang bertahan? Belum tentu Pak. Ya, kalau dibilang suaminya senang belum tentu, karena bisa saja dia ganti orang lain lalu Allah uji dia dengan ujian lebih berat. Kan? Iya, kalau kasus dalam rumah tangga, kalau ada suami istri, kemudian ada yang zalim nih, misalnya suami zalim atau istri zalim, lalu dia cerai sama pasangannya, Allah akan datangkan ujian pada dia. Dia dapat pasangan yang akan mengganggu dia nanti. Itu sudah sunnatullah. Dan orang yang terzalimi akan dapat ganti yang lebih baik. Itu sudah sunnatullah. Tidak akan berubah sistem Allah itu. Kan gitu. Tapi kita kembali ke masalah ini. Kalau bahas rumah tangga panjang lagi nanti ya. Ya, saya cuma kasih contoh. Tapi biasanya orang begitu ya. Jadi kenapa teman-teman kita nggak kasih kesempatan pemimpin yang sudah ada untuk jalankan tugasnya dengan baik, gitu kan? Cukuplah kita ini bisa tentram, masih bisa bekerja, masih bisa segala macam gitu. Karena kita juga nggak mungkin mencapai jabatan itu. Dia sudah sampai di situ dengan segala macam upaya yang kita mungkin belum tentu bisa, kan gitu. Jadi kita bersangka baik di situ ya. Makanya Nabi SAW ingatkan baik-baik, disuruh dengar, patuh ya, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban apa yang dibebankan pada kalian, dan mereka juga akan diminta pertanggungjawaban ya dari apa yang telah mereka lakukan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat juga perlu jadi bahan renungan, dinukil oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah beliau di jilid 2 halaman 488, la tasubu umara'akum, jangan pernah kalian mencaci maki pemimpin kalian. Wala taghushuhum, jangan kalian mengkhianati mereka. Wala ta'suhum, dan jangan kalian melanggar peraturan-peraturannya. Wasbiru wattaqullah. Ini Nabi bilang, sabarlah kalian dan bertakwalah kepada Allah. Kalau ada masalah yang tidak suka, sabar dulu. Tetap kuatkan hubungan kita sama Allah.
Bertakwa sama Allah. Fa innal amra qarib, karena perkaranya sebentar. Berapa lama orang itu berkuasa? 5 tahun, 10 tahun, habis itu selesai. Dan semua akan menuju ke Allah, mati dan akan diminta pertanggungjawaban. Karena gitu. Hati-hati teman-teman sekalian. Ini mencaci maki pemimpin bahaya sekali. Sekarang begini aja, kita supaya mudah memahami, kita perdekat pemahaman ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya seorang sahabat, lalu terjadi cekcok antara kita sama dia, ya. Anggaplah diri kita salah Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian orang itu meninggal. Bagaimana caranya? Atau kita tidak sempat minta maaf, kita meninggal, lalu ketemu di hari kiamat. Bagaimana caranya berhadapan sama orang ini? Apa kata Nabi SAW dalam hadis? Siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, selesaikan sebelum terjadi hari tidak ada manfaatnya dinar dan dirham. Hari kiamat nggak ada lagi real, nggak ada rupiah, nggak ada dolar bisa negosiasi, nggak bisa. Kasih tanah nggak ada lagi. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa nanti di situ? Kata Nabi SAW, amal solehmu, pahalamu atau dosa dia? Dibayar dengan sholat, dibayar dengan puasa, dibayar dengan haji, kan gitu, dibayar dengan umrah. Kalau nggak cukup, dosanya kau tanggung. Ini berat sekali, kita yang sholat, kita yang haji, lalu dikasih orang itu. Jadi teman-teman, sebelum protes keputusan orang, faham itu lebih baik-baik. Mungkin akal kita belum sampai ke situ. Ya, saya kadang-kadang kalau duduk dengan beberapa pejabat kita, pernah saya duduk dengan beberapa menteri, Masya Allah, saya duduk, mungkin masyarakat tidak paham. Begitu saya duduk, Pak, kenapa ada keputusan seperti ini? Oh begini Ustaz, keputusannya itu karena ini, karena ini. Akal kita belum sampai ke situ, karena kita tidak menghadapinya. Dia rupanya karena menghadapi, jadi dia pikir, dia sudah merenung itu, ini solusinya kalau sini mentok, kalau sini, oh ini yang terbaik, bagi maslahat umum, maka diambillah keputusan tersebut. Kan gitu. Jadi banyak hal, kalau kita main caci maki dia, kita tidak ketemu nih, bagaimana cara minta maaf? Coba. Siap ketemu sama dia hari kiamat, untuk apa lahirkan musuh ini? Jadi ini selalu saya jadikan prinsip hidup saya Bapak Ibu sekalian. Coba renungi baik-baik. Kalau Anda rasa benar, jadikan prinsip hidup. Saya selalu bilang begini. Dalam diri saya dulu kemudian saya ajarkan kepada jemaah. Saya berbagi maksud saya. Meninggal menuju ke akhirat Bapak Ibu sekalian bawa 2 hal. Dan jangan bawa 2 hal. Bawa 2 hal ini, bawa amal soleh dan teman soleh. Selalu dari amal soleh ke amal soleh, dari wajib ke sunnah, sunnah ke sunnah, wajib ke sunnah. Terus begitu kita kerja sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan selalu berteman dengan orang-orang soleh. Karena kalau dia lolos di timbangan amal hari kiamat, kalau kita kurang dia bisa bantu dengan syafaatnya. Kan gitu. Dan jangan bawa 2 hal. Jangan bawa dosa, segala tobat karena dosa ada konsekuensi hukuman. Dan jangan bawa musuh. Nah ini, musuh ini yang jadi masalah. Ada orang dari bangun tidur sampai tidur gosip terus. Cuma tahu kesalahannya orang. Begitu kita buka WA-nya, sudah tahu belum? Nah ya, masalah pembantu orang, masalah suami istri, masalah anaknya, sibuk dengan keadaan orang. Ini melahirkan musuh. Untuk apa? Tahu apa yang terjadi? Ini pegang baik-baik teman-teman sekalian. Rasulullah SAW, Nabi, kalau pintu rumah boleh buka di waktu selepas duha untuk jalan sama sahabat-sahabatnya ketemu. Begitu kumpul sahabat sudah nunggu depan pintu rumah, apa perkataan pertama Nabi? Jangan ada yang menceritakan keburukan sahabatku. Karena saya ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Kebaikan saja, gitu kan? Ada keburukan teman-teman, keburukan orang dan kesalahan orang, itu kita bisa jadikan sebagai ajang pahala. Kalau orang belum sholat, ada orang mencuri, itu kan ajang pahala buat kita. Kenapa kita nggak nasihatin? Berapa banyak orang tersentuh dan taubat dengan 2-3 kalimat, 2-3 nasihat. Saya berapa kali duduk sama orang, datang bersama kami Uhud Tour, dia tanya tentang sebuah hukum, saya tidak sangka begitu. Saya jelaskan hukumnya begini Pak, begini. Bagaimana saya katakan Ustaz? Begini. Subhanallah, dia punya perusahaan bergerak di masalah riba dan haram sampai 37-38 cabang di Indonesia. Diubah semua sistemnya. Hanya dengan duduk sekali, makan bersama-sama terus ngobrol. Saya tidak pernah sangka, tapi terjadi. Berapa banyak orang yang tadinya tidak sholat, berubah jadi sholat. Taubat. Hanya karena kita coba menasihatin. Kenapa? Karena kita melihat kesalahan orang itu ajang pahala buat kita. Bukan untuk dimusuhi. Kita juga punya kesalahan kan? Tidak ada yang sempurna. Sekarang banyak orang salah paham. Seakan-akan dia yang paling hebat, dia yang paling luar biasa. Semua orang salah di mata dia. Tampil di media, wah dia yang paling hebat. Belum tentu kalau dia jadi pemimpin dia bisa. Kan gitu. Teman-teman sekalian, sayangnya mungkin tidak semua paham ya. Kemarin kita hadir Jumat ya. Bapak Ibu kalau faham apa yang diucapkan oleh di sini khatib-khatibnya, dan itu terjadi bukan cuma Jumat kemarin, semua Jumat mereka dari awal berdirinya negara mereka. Saudi sih sudah 100 tahun lebih kemerdekaan mereka ya, atau mereka berdiri negaranya. Itu hampir semua, dan bukan cuma di Masjid Haram, Masjid Nabawi, di semua masjid. Kalau Bapak Ibu masuk kalau hari Jumat, tidak ada satupun khatib kecuali mereka mendoakan pemimpin mereka.
Doakan supaya rajanya dikasih kesehatan, dikasih taufik, ya dikasih para menteri yang bisa membantunya. Hai negaranya orang maju. Kan itu. Kalau kita yang pertama caci maki dulu, salah dulu. Turunkan, gelenserkan, ganti. Ini enak betul ini ya. Gampang sekali gitu. Dan yang unik itu kadang-kadang ada orang bukan ahli politik, tapi jadi ahli politik seketika. Ya, kalau sudah mau pilkada, mau pilpres, itu luar biasa. Di warung kopi semua bicara. Oh, ahli semua. Ahli semua. Seakan-akan dia kandidat yang paling bagus dia. Ini subhanallah. Ayah caci maki si fulan, caci maki. Saya kadang-kadang kalau mau pilpres, mau pilkada ditanya sama beberapa ikhwah, gimana Ustaz? Tak usah banyak bicara. Mau pilih siapa, pilih aja. Tak usah bicara. Jangan salahin orang lain, karena takutnya kita salahin itu, dia benar kan, jadi masa. Nah minta maafnya bagaimana coba? Belum tentu diterima kalau datang ke rumahnya, belum tentu diangkat telepon kalau kita telepon. Kalau enggak ketemunya di hari kiamat, ini bahaya besar ini. Akhirnya kita sholat malam diambil, kita haji, kan bahaya sekali ya. Sampai saya kadang-kadang bercanda, ini saya bercanda sama teman-teman di kantor ya. Alhamdulillah Allah amanahkan sudah 200 orang lebih bergabung sama kami di kantor. Jadi saya kadang-kadang bercanda sama mereka. Setelah mereka kasih laporan keuangan, kasih segala macam. Saya bilang saya tanda tanganin sekarang ya, saya ACC ini. Tapi saya tidak bisa detail semua tahu ini. Jadi kalau antum ada buat salah dan sengaja, kalau tidak sengaja nggak apa. Kalau dan sengaja, hafal muka saya karena kita ketemu hari kiamat nanti. Oh jangan gitu Ustaz. Ya iya, ini peringatan saya. Ya kan? Jadi siap-siap aja sholatnya, puasa saya bilang ya Allah sholatnya, tinggal saya ambil. Enak kan gitu. Jadi maksudnya teman-teman jangan buat masalah, apalagi dengan orang yang kita kenal saja. Itu di hari kiamat banyak suami istri bertengkar di mahkamah Allah hari kiamat. Banyak orang tua sama anak bertengkar karena dia lahirkan musuh. Tidak usah. Kalau hak kita tidak dikasih orang lain, tidak ada masalah. Itu masih lebih mudah. Kita masih bisa dapat di hari kiamat ya. Seorang ulama pernah dia baru petik kurma, baru beli kurma dengan tangkainya. Itu dianggap kurmanya mewah lah ya. Begitu dia mau buka paketnya, dia mau makan, terus ada muridnya bilang, si fulan baru menggibah Anda, disebut nama seseorang. Dia bungkus kembali, dia bilang sama muridnya, antar ke rumahnya ya, sampaikan salam saya dan bilang terima kasih dia sudah berbagi pahala, sebagai balasannya saya kasih kurma ini. Jadi nggak usah balas kebodohan orang dengan kebodohan, nggak usah. Jangan dia caci maki, kita caci maki juga. Dia dosa, kita dosa kan? Dia gunjing, kita gunjing. Dia fitnah, kita fitnah. Ini kebodohan namanya. Justru serangan orang kepada kita itu ajang pahala, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena nikmat kalau ada, kalau kita bersyukur dapat pahala di syukurnya. Tapi kalau ujian sedang datang, kita dapat pahala dari mana? Dari sabarnya kan gitu. Jangan ikut-ikutan. Harus bijaksana dan dewasa dalam masalah begini. Jadi teman-teman jangan berhenti mendoakan dapat hidayah. Ya, kita sekarang misalnya ada pemimpin sudah menang nih. Antum mau buat apa? Kira-kira mau buat apa? Saya tidak suka Ustaz. Oke, terus apa? Hah? Bisa buat apa? Nggak bisa buat apa kan? Untuk apa gitu ribut sendiri, jengkel sendiri di rumah? Kenapa dia menang? Untuk apa? Hah? Coba dapat apa? Nggak ada apa kan? Untuk apa? Lebih baik kumpul sama istri, ngobrol sama suami, sama anak, makan saja. Menang, kalah, biarkan aja mereka. Ya kan? Kita doakan supaya dapat hidayah. Karena kita nggak ada kekuatan juga untuk ke situ kan gitu. Kecuali kita salah satu kandidat, kita bisain dan itu pun kandidatnya diminta supaya ya bisa paham masalahnya. Saya kemarin subhanallah waktu mau pilpres diundang di salah satu podcast gitu. Cukup besar, tidak usah saya sebutkan, tapi diundang. Gimana Ustaz? Ini mau pilpres gini-gini. Saya bilang sekarang lagi diuji cinta NKRI yang sebenarnya. Ya. Ini orang yang selalu bilang cinta ini diuji sekarang. Benar nggak? Kalau yang benar harusnya, ini idealnya. Saya bicara idealnya. Kalau ada 2-3 kandidat, harusnya mereka sudah sampai pada level akan dipilih kan. Kalau cinta benar NKRI, harusnya dia bijaksana melihat siapa di antara kandidat ini yang paling dewasa, yang paling pantas demi kebaikan negara. Mereka semua tunjukkan ke masyarakat, udah dia saja yang dipilih karena begini dan begitu. Oh nggak mungkin Ustaz, mustahil lah iya. Berarti NKRI-nya masih cintanya masih palsu ini. Kalau benar harusnya begitu. Ya, tahu Bapak Ibu sekalian waktu Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu. Ini kita kembali ke histori Islam ya. Itu saking dalamnya tusukannya. Kalau beliau disuruh sama tabib minum obat, kan ditusuk dari belakang kan, jadi imam ditusuk dari belakang, tembus sampai ke depan. Waktu tabib suruh minum susu, itu keluar dari depan, keluar dari belakang. Tapi Allah belum datangkan ajal, masih ada beberapa hari hidup kan. Lalu beliau dalam kondisi luka parah,
dia panggil 6 orang. 6 orang ini yang menurut Umar bin Khattab kandidat yang paling bagus untuk jadi pemimpin pengganti beliau. Karena beliau tidak mau meninggal, lalu Allah tanya kenapa kau tidak tunjuk pemimpin. Nah, gitu. Dia panggil 6 orang yang tersisa yang masih hidup dijamin masuk surga. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Abdurrahman bin Auf. Ya, dipanggil semua ini. Kumpul semuanya, lalu kata Umar apa? Ini ditunjuk ada satu kamar di rumah beliau. Saya selalu duduk sini pecahin permasalahan negara dan umat ini. Di sini kalau ada masalah saya duduk situ. Saya sholat istikharah minta sama Allah petunjuk. Pokoknya di sini. Sekarang kalian masuk nih 6-6-nya. Ya, kemudian jangan keluar dari situ. Kalian diskusi nih. Gak usah semua masyarakat dilibatkan. Kalian diskusi sekarang. Dan jangan keluar kecuali tunjuk satu orang jadi pemimpin. Lalu apa kata Umar? Dan hai Abdurrahman bin Auf dianggap oleh Umar sebagai kandidat terkuat menurut Umar. Tapi Umar gak mau egois. Umar bilang, hai Abdurrahman, kau jadi pemimpin majelis. Penentu keputusan kamu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dalam ruangan itu? Coba baca dalam buku-buku sejarah ini. Ini luar biasa nih. 6 orang itu pada saat duduk, Abdurrahman duduk nih, membuka sidang. Ini 6 orang. Umar sampai waktu itu dalam beberapa buku sejarah dikatakan henuskan pedang. Umar bilang untuk sebelum mereka masuk, kalau kalian keluar tidak tunjuk satu orang pemimpin, saya tebas leher kalian semua. Harus ada satu jadi pemimpin. Gitu. Karena dianggap ini orang yang paling terbaiknya umat sekarang. 6 orang ini tersisa yang dijamin. Nabi bilang, kamu di surga, kamu di surga. Ini yang tersisa. Karena sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, Umar juga akan meninggal. Gitu kan. Maka pada saat itu mereka semua masuk. Apa kata Abdurrahman? Ini pemimpin majelisnya, ya. Karena Amir Mu'minin Umar bin Khattab sudah menunjuk saya jadi pemimpin majelis ini, maka saya orang pertama mengundurkan diri. Iya. Dia nggak mau tanggung jawab hari kiamat. Jadi jangan tunjuk saya. Kalian sekarang. Maka yang 5 ini nggak ada cara lain, harus menunjuk karena ini ketua majelis, harus wajib patuh. Maka mereka saling menyebutkan keutamaan. Dari orang ini mengerucut kepada Utsman dan Ali. Oh, Nabi pernah bersabda tentang dia gini, tentang begini, merucut. Kalau tidak salah Utsman unggul 1 atau 2 hadis. Ya, maka mereka bilang kepada Utsman, hai Utsman, kau nggak ada pilihan, harus jadi khalifah sekarang. Maka dia tidak bisa nolak. Keluar dari ruangan, Umar tanya dengan pegang pedang ini, ya. Siapa pemimpinnya? Utsman bin Affan. Alhamdulillah, saya lepas tanggung jawab hari kiamat. Udah berapa hari kemudian beliau meninggal. Dan Utsman jadi pemimpin. Tidak ada keributan, tidak ada perjalanan semuanya. Kan gitu. Gitu, seperti itu cara-cara mereka, ya. Maksudnya sangat ideal sekali sebenarnya. Di Indonesia itu tidak sedikit orang-orang pintar, ya. Kalau seandainya orang-orang pintar ini profesor, doktor, orang yang pintar di bidangnya, di bidang politik dikumpulin dari semua kota gitu kan, mereka kumpul, mereka coba pilih siapa yang kira-kira terbaik buat negara ini. Dan masing-masing memikirkan masalah maslahat negaranya, bukan lagi masalah pribadinya. Bukan masalah nanti namanya diabadikan jadi presiden. Bukan, dia bagaimana. Itu sangat luar biasa. Sangat, ini idealnya gitu kan. Jadi nggak usah terlalu banyak nanti biaya yang dikeluarkan segala macam. Tapi memang sudah lahir figur-figur yang luar biasa. Ya. Baik, kemudian yang ketiga teman-teman sekalian. Jadi pertama bersyukur. Yang kedua menghormati dan memuliakan pemimpin serta mendoakan mereka. Yang ketiga, sekarang kita bicara tentang pemimpinnya. Sebaliknya, pemimpin itu yang sudah dipimpin. Kalau tadi kan kita bagaimana memuliakan mereka, ya. Sekarang bagi pemimpin wajib untuk menjalankan tugas dan kewajiban, amanah. Apalagi kalau yang muslim disumpah dengan sumpah Islam, ya. Ini luar biasa ini, ya. Hati-hati sekali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya musuh satu orang saja di hari kiamat, bisa habis semua pahala kita diborong sama dia. Kalau tiap hari kita gunjing dia, tiap hari kita benci dia, tiap hari kita fitnah dia, ini bisa habis semua pahala kita sama dia. Bagaimana kalau satu kota? Hah? Bagaimana kalau satu negara? Jadi itu nggak gampang jadi pemimpin itu, nggak gampang. Makanya orang-orang dulu itu salafus saleh itu mereka nolak. Ali bin Abi Thalib sampai pernah didatangkan waktu dia pindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufa, dikasih istana mewah. Begitu mereka bilang, wahai Amir Mu'minin, ini istana buat anda. Kata Ali, apa ini istana apa? Dia bilang, buat anda sebagai raja. Sambil dia melarikan diri, dia balik belakang lalu dia mengatakan, sungguh istana kesombongan dan akan menjauhkan dari Allah, ditinggalkan sama dia. Dia tinggal di rumahnya saja. Jadi nggak gampang gitu, ya. Semua Allah akan tanya. Dari rupiah yang dikeluarkan, masuk, keputusan, kebijakan, ini nggak gampang. Sekali dia adil, luar biasa. Salah satu golongan pertama yang Allah naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali yang pertama imam yang adil. Oh, dia adil.
dia juga keputusannya benar, akan dia panen pahala semuanya orang yang mengikuti keputusan tersebut. Contoh misalnya kayak Ramadan, ya. Pemerintah iklankan besok puasa Ramadan. Itu pahalanya luar biasa karena semua umat Islam hampir 200 juta puasa semua, kan gitu. Itu kan luar biasa pahalanya. Program haji, program zakat, ada basnas, ada ini, ada itu, luar biasa pahalanya. Tapi kalau mereka melanggar, justru mereka mengkhianati segala macam, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ini semua kita sama presiden sama raja kita ini, semuanya ini adalah manusia biasa. Kebetulan satu punya jabatan, satu tidak. Ada raja yang sebenarnya. Siapa itu? Allah SWT. Allah ini maha hidup, maha melihat, maha mengetahui, kan gitu. Jadi Allah itu maha adil. Siapa yang zalim akan dihukum, siapa yang terzalimi akan dimenangkan di dunia ataupun di akhirat. Maka nggak usah khawatir. Doakan kebaikan tadi, dan kalau dia berkhianat, dia akan dihukum cepat atau lambat. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari. Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyah. Tidak ada seorang hamba yang Allah jadikan sebagai pemimpin di satu komunitas, ya. Fala yahutha binushin illa haramallahu alaihi jannah. Dan dia tidak betul-betul menjalankan dengan baik tugas itu, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Clear. Tempat abadi di akhirat tidak dapat. Hanya kena berkhianat saja. Dia tidak jalankan tugasnya, amal yang dibebankan, sudah selesai. Ini dunia dia dapat, oke, mobil, rumah, istana, oke, dapat. Tapi sebetulnya dia mati, neraka. Kan itu bahaya banget. Mau diapakan dunia, semua ditinggalkan. Ya, sebanyak apapun harta yang Bapak Ibu kumpulkan, tidak ada yang dibawa ke liang lahat, kan? Ya, jadi warisan semua. Jadi di dunia ini kepemilikannya sementara. Kalau Bapak Ibu punya surat mobil, motor, sertifikat tanah, rumah, sementara. Hanya sampai kita meninggal. Begitu kita meninggal menjadi haknya ahli waris. Ahli waris juga jual kepada orang lain. Bapak Ibu tidak lihat banyak rumah-rumah yang mungkin kita beli, rumahnya orang dulu. Iya kan? Warisan. Mungkin yang bangun dulu sudah meninggal, sudah berapa generasi. Terjadi itu. Begitulah keadaan dunia. Jadi sebentar. Kehidupan abadi akhirat. Bayangkan ruginya orang kalau terharamkan dari surga. Langsung divonis oleh Nabi SAW. Siapa yang dijadikan pemimpin di satu komunitas, di masyarakat, di negara, dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ya, dia tidak jalankan apa yang sudah dijanjikan, maka akan diharamkan baginya surga. Clear. Akhirat nggak ada. Itu kerugian abadi. Artinya apa? Masuk neraka. Ini hadis Bukhari. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari juga, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi al-jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah jadikan dia pemimpin di satu komunitas, kemudian dia meninggal dalam kondisi dia menipu mereka, menipu masyarakatnya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Dalam riwayat At-Tabarani, kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yawmal qiyamah imamun jair. Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang berkhianat. Pemimpin yang jahat, dia tidak kasih haknya masyarakatnya, nah, sudah selesai. Nah, itu akan diberikan siksaan, dan yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti. Dan ini sudah kami bahas bagi masyarakat yang keluar dan memberontak dari pemerintah, dosa besar, ya. Kemudian mencaci maki dan segala macam. Bagi pemimpin yang berkhianat juga masuk dalam keadaan dosa besar. Ini pernah dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau. Ya, jadi dua belah pihak yang kita sudah jelaskan. Sekarang poin yang keempatnya, bagaimana agar kita bersyukur, maksudnya mempertahankan kemerdekaan kita, persatuan negara kita, ya, dan persatuannya dan segala macam. Yang keempat adalah gotong royong dan kerjasama. Ini namanya ta'awun dalam agama kita. Selama itu program-program positif, kita saling dukung-mendukung. Kita saling mendoakan. Ya, kita dahulukan siapapun yang memang layak untuk itu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 2. Ini potongan ayat, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling dukung-mendukunglah dalam ketakwaan, kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan pernah saling dukung-mendukung dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah karena Allah sangat pedih siksaannya. Allah sangat pedih siksaannya. Jadi semua program-program yang baik, positif, patuhi. Rambu-rambu lalu lintas, ya, peraturan-peraturan akte lahir, ijazah, SIM, KTP, ikuti saja, ya, ikuti semua peraturan tersebut karena itu program positif, ya. Jadi ada namanya hukum-hukum Allah,
ada juga hukum-hukum yang diterapkan oleh manusia. Selama hukum diterapkan oleh manusia tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, maka kita wajib patuh. Ya. Kenapa Bapak Ibu harus melanggar lampu merah? Peraturan pemerintah demi maslahat umum. Sebagai bentuk cinta kepada negara kita, bagi sebuah orang muslim yang baik dan memang orang muslim yang mau menerapkan Islam dalam hidupnya, maka dia tidak melanggar. Tunggu aja berapa detik sih. Kan gitu. Itu termasuk bagian daripada bersyukur kepada Allah SWT dan menjaga kemerdekaan. Itu penting sekali. Itu contohnya ya. Dan semua yang bisa mengganggu maslahat umum, mengganggu program pemerintah, jangan. Ya. Tidak usah kita ikut-ikutan. Dan ingatlah masing-masing akan bertanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian yang terakhir yang masalah di poin ini ya, masalah kelima kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga termasuk bagian yang harus diperhatikan dalam bersyukur dan mempertahankan kemerdekaan kita tentunya ya. Sebagaimana kita tahu ini pondasi dasar dalam agama Islam, artinya menyuruh kepada hal-hal yang baik, mendukung program-program positif ya, dan mengingatkan dari pelanggaran-pelanggaran. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun." Haruslah ada kelompok di antara kalian wahai umat Islam, ya, mereka memanggil pada kebaikan-kebaikan. Mereka menyeru pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Juga merupakan ciri kita umat Islam dalam surah Al-Imran juga surah nomor 3 ayat 110. Kalau tadi ayat 104. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia karena kalian menyuruh pada kebaikan. Ma'ruf itu semua yang baik-baik. Ya, kejujuran, tanggung jawab, amanah, kita bersuara dengan cara yang baik, kita sampaikan, kita ingatkan ya, dan tidak didiamkan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di poin ini mungkin ada perlu kita garis bawahi. Kalau Bapak Ibu ingin memberikan nasihat kepada seseorang, maka Nabi SAW mengatakan, rahimallahu amrin khataban nas al hasbu uqulihim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara orang lain sesuai dengan level akalnya. Ya. Jadi teman-teman, tidak bisa kita bicara sama teman kita samakan berbicara sama pemimpin perusahaan kita. Atau misalnya kita bicara dengan pemimpin masyarakat, bupati kah, wali kota kah, gubernur, atau apalagi sudah sampai pada level presiden dan menteri. Tidak bisa. Jadi memang biasanya ada protokol kan itu kepada yang terhormat, apalah panggilannya. Itu memang biasa dalam Islam. Bahkan kita tahu Nabi SAW dipanggil Rasulullah, Nabiullah, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ridwanullah alaihim dipanggil Amir Mukminin waktu jadi raja, pemimpin orang-orang beriman, dipanggil begitu, ya. Amir Mukminin Umar bin Khattab, Amir Mukminin Abu Bakar, Amir Mukminin Ali, Utsman, semua itu ridwanullah disebutkan begitu. Begitu juga pada saat kerajaan Islam Umayyah, Abbasiyah, itu semua menggunakan panggilan-panggilan yang baik kepada para pemimpin. Ya, dan itu memang harus kita fahami teman-teman sekalian. Tidak bisa kita mau menasihatin pemimpin dan kita tiba-tiba sok jagoan mencaci maki dan menyalahkan di media, itu tidak benar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Kalau kalian melihat sesuatu yang buruk, yang salah dari pemimpin kalian, ya, maka janganlah kalian menasihatinya secara terang-terangan. Itu larangan Nabi. Ya, tetapi kalau dia bisa, dia bertemu dengannya. Kemudian dia memegang tangannya dan berbicara berdua dengannya. Kalau diterima, alhamdulillah. Itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, maka dia sudah lepas tanggung jawabnya. Tapi kalau kita bersuara teriak pun tidak akan didengar, tidak akan dilihat, maka apa gunanya? Kemudian kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain begini, kata Nabi SAW juga, kalau kalian ya tidak diberikan kalau kalian diberikan oleh pemimpin kalian hak kalian, bersyukurlah. Kalau ada yang kalian tidak diberikan, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, gitu kan? Karena sungguhnya masalah atau waktu mereka sangat terbatas. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Nah, ini di poin yang ke-5-nya Bapak Ibu sekalian tentang indahnya menjadi seorang muslim, karena bertepatan dengan masalah kemerdekaan kita menyampaikan juga masalah poin ini ya, pentingnya atau dalam Islam kita diperintahkan untuk justru menjaga kemerdekaan, kemudian persatuan kesatuan kita dan negeri kita mencintainya bagian daripada agama kita. Baik, kita masuk ke poin ke-6 teman-teman sekalian. Sebagai keindahan menjadi seorang muslim dan keutamanya adalah terjaminnya jiwa setiap muslim. Dari dalam Islam, kita tidak boleh sembarangan mentonjok orang, tumpahin darahnya, mengambil hartanya, itu tidak boleh dalam Islam. Ya. Berarti kalau orang menjadi muslim yang baik, pasti akan aman semua lingkungannya.
dalam agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, saking tegasnya peraturan untuk tidak boleh menumpahkan darah dan jaminan terhadap jiwa dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Pada kisos itu, hai orang-orang dalam kisos atau hukuman fisik bagi para pelanggar ya, itu ada kemakmuran kehidupan untuk kalian wahai orang-orang yang berakal ya. Dan semoga saja kalian bertakwa. Kayak dalam hukum Islam kan ada pencuri dipotong tangannya. Ya itu semua demi kebaikan dan maslahat ya. Kalau orang ada yang mengatakan misalnya oh potong tangan atau dihukum pencuri itu maling itu terlalu kejam, itu karena mereka belum pernah mengalaminya. Bagaimana kalau mereka mengalaminya? Mereka pulang rumah mereka temukan ada pencuri lagi mengangkat TV-nya, lagi mengangkat barang-barang. Tentu dia bukan hanya sekedar memotong tangannya, tapi mungkin dia akan membunuh orang itu, kan gitu. Jadi Islam sudah datang dengan peraturan-peraturan, dan kalau pemerintah juga punya peraturan, maka kita sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, kita patuhi selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Islam teman-teman sekalian, yang selanjutnya yang ketujuh adalah Islam menjamin juga akal, kesehatan akal. Ya, terbukti Islam melarang sekali minuman keras dan judi, ya. Serta juga merusak akal itu dengan hal-hal yang di luar akal normal. Seperti percaya dengan dukun-dukun, peramal, penyamun yang banyak berdusta dan menipu orang. Itu semua dihilangkan dalam Islam. Itu untuk menjamin akal sehatnya manusia itu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, ketahuilah khamar. Khamar itu kullu ma yukhammirul aql. Semua yang merusak akal normal. Apakah itu minuman keras cairan, ya, ataupun dia daun kayak ganja atau narkotika lah, serbuk, bubuk semua masuk. Selama bisa merusak akal manusia maka diharamkan dalam Islam. Itu bagian daripada dosa-dosa besar. Begitu juga dengan judi. Judi dari 10 transaksi 100 transaksi yang menang satu kali, kalahnya 99. Dilarang tentunya di dalam Islam. Nah ini berarti Islam menjaga betul akal manusia supaya tetap sehat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang ke-6, ke-7 ya. Sekarang yang ke-8, terjaminnya harta. Ya, kalau kita menjadi seorang muslim, jadi harta kita, harta kaum muslimin dan harta seluruh manusia. Dan dalam Islam tidak boleh sama sekali ada pencurian, manipulasi data, mengambil hak orang lain, itu diharamkan dalam Islam. Allah menggambarkan tentang hukum pencuri laki-laki dan perempuan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan, ya. Dan Allah itu maha mulia dan juga maha bijaksana. Jadi hukuman yang berat ini, pencuri dipotong tangannya supaya tidak ada hak orang lain lagi diambil, ya. Di Saudi itu masih berlaku di sini. Makanya spion mobil orang, peleknya di sini aman semua. Ya, karena begitu diambil, tangkap, potong tangan, kan gitu. Ya, jadi ini apalagi kalau hal-hal yang besar, itu lebih besar lagi, ya. Jadi kalau ada pencuri kerjakan bisa menyaingi pahala mereka. Ada beberapa riwayat. Di antara riwayat ada potongannya berbunyi begini. Di kemaluan kalian ada sedekah. Walaupun kalian miskin, kalian boleh menikah. Ya, di kemaluan biologis kalian itu ada sedekahnya. Pahala besar. Bahkan dalam riwayat ini maknanya bisa menyamai sedekahnya orang-orang kaya. Maka ada yang di situ bertanya, sahabat miskinnya Rasulullah, apakah kami gauli istri kami dapat kenikmatan, kami dapat pahala juga? Kata Nabi SAW, ini perbandingannya ya. Kalau kalian letakkan pada haram, zina, dapat dosa nggak? Dosa, kan gitu. Dan sahabat tidak jawab lagi, mereka sudah paham. Kata Nabi begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Jadi kadar hubungan biologis halal, kadar pahalanya itu sebesar dengan kadar dosanya orang kalau berzina. Ya, oleh karena itu interaksi ini halal, boleh menikmati, silakan safar sama-sama, hamil, punya anak, tapi dengan cara akad nikah tadi. Zina nggak boleh, gitu kan? Umumnya ini merasa bahagia, ini umumnya merasa ketakutan, kan gitu. Nah itu tata cara menjaga nasab dalam Islam dengan cara tidak dibolehkan perzinahan tersebut. Dan dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 2 sampai ayat 3 berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki perempuan dan pezina laki-laki, cambuklah mereka kalau kepergok dengan 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan pernah kalian merasa lemah atau kasihan dengan mereka dalam penerapan hukum Allah itu. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir.
Wal yashhad adabahum ta'ifatun minal mu'minin, dan harusnya pada saat mereka dihukum itu ada sekelompok umat orang-orang beriman menyaksikannya. Itu ayat 2. Ayat 3-nya, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Dan ketahuilah, kalau ada laki-laki suka berzina, maka dia tidak layak menikah kecuali dengan perempuan pezina juga atau perempuan musyrikah. Saking luar biasanya menjaga nasab itu sampai pezina laki-laki tidak boleh nikah kecuali dengan pezina perempuan juga. Kecuali dia tobat kepada Allah. Kalau tobat nasuha nggak ada masalah. Kalau tidak tobat hukumnya nggak boleh. Atau perempuan musyrikah. Wazaniyatu, dan perempuan yang suka berzina, kalau bahasa kita pelacur suka berzina, la yankihuha illa zani aw musyrik, dan dia juga tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina juga atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Supaya rumah tangga mereka langgeng dan segala macam, nikah dengan orang yang baik-baik. Nah, seperti itulah. Selanjutnya, yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, terjaminnya nama baik dan kehormatan. Ya, dalam Islam kita disuruh menjaga nama baik. Jadi Bapak Ibu tidak boleh merusak nama baik Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kita buka celah di mana orang bisa mudah mencelah kita atau mendapatkan kesalahan kita. Tidak boleh. Bapak Ibu sudah tahu nih, kalau pakai baju itu misalnya orang akan celah, jangan dipakai. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Bapak Ibu sudah tahu, Bapak Ibu kalau lakukan satu kegiatan ini orang akan nilai nanti tidak baik. Nggak boleh dilakukan dari awal gitu. Tidak boleh kita sengaja menjerumuskan perbuatan kita itu atau keputusan kita kepada hal yang bisa menjatuhkan nama baik kita. Itu tidak dibolehkan. Ya. Begitu juga dengan orang lain, nama orang lain. Maka Islam datang menjamin ini. Ini di poin ke-11-nya ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur surah nomor 24 tadi ayat 4-nya, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la takbaru lahum syahadatan abada. Siapapun kata Allah yang coba-coba menuduh orang lain berzina, wanita baik-baik dianggap berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 derah. Dan jangan pernah kalian menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini teman-teman turun juga ada dalam surah An-Nur yang saya bacakan dulu ayatnya. Masih surah yang sama 24 tapi ayat 23 sama 24. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang terhormat, yang lalai, dia tidak ikuti perkembangan tapi dituduh mereka telah berzina. Maka orang-orang yang menuduh ini akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim, dan mereka punya siksa yang pedih. Yauma yashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim warjun bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat nanti sesungguhnya lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Ya, di sini tidak boleh kita menuduh sembarangan orang berzina, ya. Ini menjaga ya nama baik Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak boleh kita sembarangan menuduh orang, menyalahkan orang gitu ya. Bahkan sangat bijaksana kalau sebelum kita menilai orang itu buruk atau baik, kalaupun ada hubungannya sama kita, ini perlu digarisbawahi, harus ada hubungannya sama kita, baru kita cross check. Cross check nggak butuh kalau tidak ada hubungannya sama kita, ya. Jadi harus difahami, istilah dalam agama kita tabayun. Tabayun itu teman-teman, cross check itu hanya kalau ada hubungannya sama kita. Misalnya harta kita diambil, nama kita, mungkin baru kita cross check. Kalau kita tidak ada hubungannya, tidak usah kita cross check. Untuk apa? Ada sebagian orang kadang-kadang kita datang kepada seseorang lain, dia tidak kenal. Saya mau tabayun nih, saya mau cross check. Katanya antum begini dan begitu. Apa hubungannya sama dia? Ya kan gitu. Untuk apa dia cross check? Tidak ada hubungannya sama dia. Kalau ada hubungannya baru cross check. Nah ini harus ada batasannya, gitu kan? Teman-teman sekalian, kata Nabi SAW ini penting. Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni, dalam hadis sahih. Ya, termasuk kesempurnaan Islam seseorang, mereka meninggalkan apa yang tidak ada hubungannya sama dia. Itu sempurna Islam seseorang. Bukan urusan antum, jangan dicampuri. Ya, jadi kalau makin sering antum tidak dengar permasalahan orang, makin bagus. Karena kalau kita dengar permasalahan orang, kalau dia benar kita dukung, kalau dia salah kita harus ingatkan kan. Begitu saja. Ya. Bahkan saya sering bahasakan kalau dalam pelatihan-pelatihan rumah tangga ya. Ya, ini Bapak Ibu perlu diperhatikan. Bukan berarti kita harus tertutup suami istri, tidak. Tapi kalau misalnya sebagai suami atau sebagai istri, ada hal yang kita tidak tahu tentang pasangan kita, dan memang dia juga tidak pernah cerita, gak usah cerita. Gak usah cerita. Ada orang sengaja iseng gitu. Sudah 5 tahun, 10 tahun menikah, saya mau tanya, dulu sebelum nikah kau pernah berzina gak? Kenapa tanya sekarang? Orang sudah jadi suami, jadi istri.
bersumpah kalau enggak saya akan ceraikan kamu atau kita akan cerai, aku begini. Kalau dia bilang iya memang saya pernah berzina 100 kali, gimana? Kan jadi masalah. Untuk apa? Sekarang ini istri saya, ini suami saya, selesai, clear, kan gitu. Harusnya begitu, idealnya gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu nggak usah. Kalau kita pas ada kasus terjadi, ya udah kita pada saat itu kita tegakkan ya hukum pada dia atau kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu penting ya. Sehingga tidak usah kerja kita tuh cuma mencari-cari kesalahan orang saja. Ini untuk menjaga nama baik dalam Islam. Memang begitu Islam menjaga itu semua.